bentuk karakter kita ya. Karena saya tuh kepada ayah saya tuh kayak panutan gitu mas. Kok dia pagi-pagi udah siap, udah Selamat pagi saudara cerita laut. Hari ini saya kelas 1 Muhammad Gozi Palaguna sedang bersama rekan kita. Serdana Muhammad David Febrian Adiputra. Ya, sedikit perkenalan bahwa kami ini berdua berdinas di KRI yang sama, yaitu KRI Tanjung Kambani 971, jajaran Kolin Lamin Satin Lamil 1, Jakarta Utara. Gimana, Sandapik? Kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya. Mas Gozi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya, kesibukan lah sebagai seorang angkatan laut seperti ini aja ya. Layar dan juga pemeliharaan kapal. Karena status kapal kita sekarang ini lagi perbaikan. Betul mas. Gimana nih? Ketika sedang perbaikan nih, kita diwajibkan apa aja sih mas ya? Sebenarnya kalau sedang perbaikan ini fokus kita itu merawat kapal sama ya menjaga kapal lah agar perbaikan PT-nya tetap terarah, tidak kemana-mana gitu, tidak sesuai jadwal nantinya. Sandapik ini asli Bandung kan? Asli Bandung. Nah mungkin bisa nyapa dulu nih para subscriber kita yang dari Bandung pakai bahasa Sunda. Kumaha daramang barudak. Biasanya kalau orang Sunda itu bahasanya well gitu mas. Kumaha barudak? Well gitu ya kan? Betul. Sandapik ini seorang bintara lulusan dari pendidikan TNI Angkatan Laut tahun berapa Sandapik? Saya tahun 2022. 2022 gelombang 1. satu. Kalau angkatannya 42 gelombang 1. 42 gelombang 1. Jadi sedikit informasi bahwa di Angkatan Laut untuk pendaftaran bintara itu tiap tahun ada 2 gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi ada 2020 gelombang 1, 2020 gelombang 2 gitu. Nah, Sandapik berarti dulu daftarnya di Angkatan Laut di Lanal Bandung. Di Lanal Bandung. Jadi ceritanya itu saya daftar 3 kali mas. Daftar 3 kali Angkatan Laut semua? Enggak. Saya coba semuanya. Karena kan rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Saya pertama itu daftar Angkatan Darat. Angkatan Darat Gagal di Parade. gagal. Angkatan Udara gagal juga. Ya terus Terakhir nyoba Angkatan Laut, alhamdulillah masuk. alhamdulillah. Memang kalau rezeki mah yang penting kita niatnya mengabdi, terserah itu mau di darat, laut, udara, yang penting kita mengabdi untuk negara. Betul ya kan. sekali, Mas. Kalau Sandapik sendiri background keluarga memang dari anggota apa gimana? Sandapik? Kebetulan ayah Angkatan Darat sih. Oh, ayah Angkatan Darat. Ya, dinas di Bandung. Pangkat untuk sekarang? Sekarang kapten. Kapten dari TNI Angkatan Darat. Ya, dia- Sandapik malah berdinas di Angkatan Laut ya. Betul, dia PK3. Udah senior sekali itu ya. Ya, udah. Udah senior sekali. Nah, kalau Sandapik sendiri berapa bersaudara? Sandapik? Kalau saya 3 bersaudara. Saya anak pertama, Mas. Anak Kebetulan. pertama. Adik saya yang kedua dia pesantren di Garut. Pesantren di Garut. Kalau ada yang pesantren nih barengan sama adik saya boleh lah disapa di Darul Arkom. Siapa nama adiknya? Muhammad Zion. Muhammad Zion. Ngeri, Zion. Kalau yang terakhir ini masih SD kelas 4 di Masih Bandung SD juga. kelas 4. Tapi itu diantara saudara-saudaranya ada yang berkeinginan menjadi seorang anggota juga nggak? Kalau adik yang kedua ini mau sih, cuman yang kecil nih belum ada terarah ke sana. Belum ada kemauan lah, Ya. belum kelihatan ya maunya mau ini. Tapi kalau dari Sandapik sendiri niatan memang jadi pengen tentara memang dari kecil kah ngelihat sosok seorang bapak yang seorang tentara yang disiplin, tegas gitu, atau memang keinginan Sandapik waktu udah SMA nih, aduh buntu nih mau kemana, daftar tentara aja. Sebenarnya dari kecil mas, kebetulan kan kita anak kolong nih, Ya. anak kolong. Saya waktu kecil itu sering bawa ransel ayah saya, pakai samaran saya itu bawa tembak-tembakan di depan rumah sampai tetangga-tetangga bilang itu tuh awas ada tentara cilik katanya gitu. Akhirnya SMP SMA mulai latihan bina fisik, coba daftar alhamdulillah masuk di Angkatan Laut. Berarti memang suasana rumah membentuk karakter kita ya. Karena saya tuh kepada ayah saya tuh kayak panutan gitu mas. Kok dia
pagi-pagi udah siap, udah mandi, udah wangi, udah bersih kan, kayak wanginya itu khas mas. Jadi tiap saya tidur dia yang lewat tuh, oh ini saya udah bangun nih, udah siap-siap mau kerja gitu kan. Terus saya waktu kecil dibikin jadwal dari bangun, di soma, istirahat, sholat, makan, waktunya tidur siang itu saya diatur mas. Jadi dulu itu setiap saya dengar azan zuhur itu otomatis saya pulang, nggak berani saya main gitu. Makanya di situ saya, oh di tentara ini disiplin banget ya gitu. Berarti sosok seorang ayah nih berpengaruh sekali lah ke kehidupan Sandapik ya. Sangat jadi panutan lah buat saya. Terus selama proses daftar gitu, mungkin ada yang nanya-nanya nih proses daftar angkatan laut kayak gimana sih Sandapik biar bisa menjadi seorang sersan, atau mungkin tips dan triknya selama mau daftar. Sebenarnya menurut saya itu gak usah terpacu sama bintara, tamtam atau perwira ya mas ya. Dimana itu rezeki kita pasti kita akan masuk ya. Benar. Yang penting usaha dulu aja ya. Kita usaha aja, coba apapun. Kalaupun kita daftar bintara nih gak masuk, tapi emang rezekinya udah di perwira, pasti nggak akan masuk. Mau daftar bintara tamtama, kalau daftar perwira masuk ya udah masuk gitu ya nggak. Tergantung rezeki masing-masing lah ya. Jadi kalau kita maksain rezeki kita daftar tamtama terus nggak lulus ya, coba daftar bintara, siapa tahu lulus ya kan. Karena memang banyak cerita. Berkecil hati juga. Bener. Saya orang dari kampung nih, palingan daftar tamtama doang. Enggak, malah yang dari kampung itu kebanyakan masuknya AL ya mas ya. Malah fisik dan juga ilmu-ilmunya malah lebih kepake di perwira ya dari kampung itu. Jadi jangan berkecil hati ya buat para casis-casis nih di rumah nih, kadang aduh baru daftar 2 kali gugur. Ini loh Sandapik sampai daftar 3 kali baru lulus. Teman saya ada yang 7 kali, 8 kali itu. 7 kali itu. Semuanya dicoba. Coba kalau kita berkecil hati mah pasti 2 kali daftar udah nggak mau lagi tuh. Pokoknya apalagi pengen jadi tentara itu pantang menyerah, betul mas? Nah, harus pantang menyerah. Seorang tentara kan harus dimulai dari casisnya dulu. Betul, apalagi casis kita kan daftar waktu dulu kan capek ya mas ya. Pergi pagi pulang malam ya kan. Betul. Belum tes-tesnya itu kita stres lah ya. Stres jelas ya kan, tekanan lah. Tekanan kan, antara mau lulus terus soal-soalnya juga banyak, sulit kan. Belum lagi kalau kita ngelihat teman-teman kita yang wah fisiknya udah bagus-bagus kan, persiapannya udah oke lah untuk menjadi seorang TNI, tapi kenyataan itu berbalik ke di lapangan nanti ya. Ada yang udah posturnya udah bagus, terus pengalaman daftarnya udah lebih dari 5 kali 6 kali ya. Kita berbicara nasib lah. Kalau daftar itu nasib, tetap balik ke nasib. Nah, kalau Sandapik sendiri pendidikan SMA Sandapik? Saya SMA di salah satu SMA Kota Bandung, tepatnya SMA 14 Bandung. Oh, SMA itu jadi 14. Emang SMA itu tuh ada di dalam komplek tentara Angkatan Darat. Jadi emang lingkungannya emang udah tentara sih dari kecil. Berarti udah dari keluarga nih, background keluarga yang tentara, juga dari SMA-nya juga mendukung lah untuk lingkungannya. Ada juga SMA itu ada school namanya Volteri dulu. Apa tuh Sandapik? Ya jadi binsik gitu. Kayak kalau sekarang kan casis-casis itu suka ada binsik-binsik gimana kayak gitu. Gabung sama komunitas bimbel lah gitu. Ya betul. Bimbingan belajar. Cuman itu khusus untuk SMA 14 saja. Oh, jadi orang lain kalau mau masuk harus sekolah di SMA 14 ya, gitu. Itu khusus eskul SMA 14 lah intinya. Kalau di SMA lain kita belum tahu juga ya, apa ada eskul yang sama atau kayak gimana. Mungkin tapi sekarang udah banyak kali ya. Udah halayak umum lah ya. Ya soalnya saya dengar sekolah saya juga yang dulu itu ada semi-semi tarunanya gitu. Jadi kayak pakai pangkat gitu. Cuman saya kurang paham sih. Nanti kita ulik lagi lah. Ya, yang jelas kalau dari SMA-nya pun sudah mendukung lah untuk menjadi seorang abri negara ya. Ya kebetulan banyak di angkatan saya, angkatan 1421 itu sekarang udah jadi tentara dan polisi juga sih. Rezekinya masing-masing ya. Iya. Terus kalau Sandapik berarti SMA jurusan apa? IPA, jurusan IPA. Sebenarnya di Bandung itu untuk pendaftaran angkatan laut tuh agak kurang mas informasinya. Oh, mungkin dari segi peminatnya juga berkurang apa ya, gimana? Karena mungkin di sana kan hanya ada Lanal ya yang terdekat gitu.
selebihnya kan di Jakarta, kebanyakan Surabaya gitu kan. Saya dulu daftar angkatan laut itu taunya dari teman saya yang angkatannya lebih senior. Dia udah daftar berkali-kali, saya dikasih tahu sama teman rumah tuh kan, nih ada nih angkatan laut, coba daftar. Saya daftar online lah, akhirnya daftar online, validasi, tes Garjas, baru psikonya itu di Jakarta, di Lantamal. Oh, balik ke Lantamal Jakarta. Ya, bareng-bareng. Nah, kedepannya nih untuk teman-teman yang mau daftar angkatan laut yang mungkin sedaerah sama saya di Bandung itu lebih enaknya itu cocoknya follow IG Lapetal ya Mas ya. Nah, benar tuh. Jadi untuk info-info, informasinya itu jelas di situ. info-info pendaftaran itu kalau nggak di Lapetal juga ada di Instagramnya TNI Angkatan Laut. Jadi sering tuh kita update beberapa informasi-informasi. Nah, oke Sandapik, selain tadi kita bagikan tips buat yang mau daftar, harus mantengin IG dan akun Instagramnya Angkatan Laut dan juga Lapetal. Mungkin Sandapik punya tips dan trik buat para casis biar latihannya lebih semangat atau mungkin pas tes nanti tidak grogi. Sebenarnya satu aja sih tipsnya, Apa? minta restu orang tua. Oh, minta restu orang tua itu yang Jadi paling utama ya. sebelum kita berangkat ya Mas ya, kita pamit, kita salim, kita minta doa. Betul. Habis itu insya Allah lah kalau orang tua kita udah meridoi, perjalanan kita lancar. Benar sekali itu, karena apapun itu yang paling penting itu restu dan izin dari orang tua ya. Mau kita berangkat kerja atau mau berangkat tes tentara atau apa, harus minta restu dulu ya kan Sandavik? Betul, soalnya terjadi sama saya sendiri Mas. Waktu saya daftar angkatan darat, ketika saya tes saya berangkat aja. Karena kebetulan ibu saya nggak ada kan, Iya. saya nggak pamit nggak apa, ngechat pun nggak, angkatan udara pun sama. Nah waktu saya daftar angkatan laut nih, ibu saya tiba-tiba pas saya mau berangkat, saya diusap kepalanya, didoain semoga sukses ya nak gitu kan. Akhirnya dari awal sampai akhir alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya itu ya yang paling penting itu restu dan izin dari kedua orang tua. Kalau mungkin orang tuanya ada di rumah ya salim ngomong kalau hari ini saya daftar apa, itu lagi tes apa, biar direstuin. Mungkin doa orang tua juga berpengaruh ya Sandapik. Kebetulan kan saya orang tua masih ada, tapi untuk yang ada ya langkah baiknya kita ziarah ke makam. Nah ya. bener, jangan sampai silaturahmi. Susah banget ngomong orang Sunda mah Ya kita minta doa, kita ngobrol kan sebagai anak dan ibu kan. Nah, bener. Kalau orang tuanya udah nggak ada mah, saya mau daftar ini, saya minta doanya. Pasti orang tua itu pasti dengar mau dimanapun itu kan ya Mas ya. Kuncinya pertama itu menurut saya satu sih. Kedua ya gak cuma doa doang, usaha pun harus. Benar. Seperti kayak latihan fisik kan. Betul. Psiko itu kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Gimana kita ngelihat sampah di jalan, apa kita buang kan? Apa biarin aja. Apa ya. biarin aja kan? Kita bangun teratur untuk jaga kesehatan, makan kita cukup, apa kita males-malesan, Betul. apa istirahat kita cukup ya kan? Nah, mungkin dari situ aja sih kalau untuk psiko. Nah, kalau kita menanggapi nih berita-berita atau komentar-komentar netizen tentang yang bilang kalau daftar tentara itu harus bayar, harus jual sawah, harus jual tanah, terus buktinya saya nilai Garjasnya bagus tapi gugur. Nah, itu gimana menurut Sandapik? Sebenarnya gugur itu dia misalkan Garjasnya bagus, tapi Bagus. psikonya ini kan Ah, iya benar. nggak masuk juga, karena di militer itu kan psiko itu ada standarisasinya ya kan. Ya, betul. Karena nanti dia mungkin bisa jadi pemimpin, mungkin nanti ada perintah apa dia laksanain dengan baik kan. Betul. Sebenarnya lebih ke situ. Terus ada yang psikonya bagus, Garjasnya Kurang. mumpuni, itu pun menurut saya gak imbang. Karena walaupun dia nanti dikasih perintah yang bagus, dia jadi pemimpin, cuman dia nggak bisa ngelaksanainnya gitu. Laksanainnya kurang ya. Ya fisiknya misalkan
kamu misalkan ngantar surat dari sini sana, cuman karena fisiknya nggak ini, nanti Malah kenapa di jalan ya kan. betul. Jadi kita tuh emang harus mumpuni semuanya mas. Ini yang menjawab pertanyaan netizen atau para casis-casis yang bilang kalau TNI itu harus bayar. Terus kenapa nilai garjas saya bagus tapi nggak lulus? Daftar tentara itu nggak dilihat dari cuman garjasnya aja, ya kan Saudara Piga. Jadi harus ada psiko, nilai psikonya harus bagus, kesehatannya juga harus sehat. Pokoknya badan harus sehat ya. Psiko bagus, garjas bagus, tapi kesehatannya kurang, ya gimana Angkatan Laut mau nerima ya kan? Karena kebetulan kesehatan itu penting juga, Yang paling nomor penting, satu. ya. Karena ketika kita pendidikan, kita itu fisik dikuras habis. Tenaga habis-habisan lah ya. Kalau sebenarnya batas wajar manusia itu waktu di sana tuh, kebetulan saya kan di Bandung nih. Ya. Di Bandung itu kan cuacanya dingin. Suasana dingin ya. Pendidikan naik bis kan dari Malang ke Surabaya. Sidoarjo, Surabaya lah. ke Sidoarjo, Ya. apa namanya? Juanda. Ya ke Juanda itu turun bis, wah saya Langsung. walaupun saya waktu itu kan masih pakai baju kemeja putih hitam itu kan, Iya. celana hitam kemeja putih, itu keringat ngucur banget mas, Benar itu karena paling penting. panas sekali. Paling penting itu kesehatan. Karena apa? Karena suasana kita pas daftar sama pas suasana pas pendidikan itu berbeda 180 derajat. Itu tenaga terkuras habis, kesehatan juga Tidur kurang ya. tidur kurang, jam istirahat yang biasanya cukup, juga pas pendidikan itu pasti kurang. Jujur saya sebenarnya makan itu nggak bisa banyak mas, cukup lah. Ya. Tapi ketika di Sarmil itu, wah makan saya Jadi lahap lah. lahap. Karena sebelum makan itu biasanya kita binsik ya kan. Basic, benar. Kita lari siang dulu atau jalan jongkok dan lain-lain lah. Benar. Nanti teman-teman yang udah merasakan bisa komen, atau yang belum merasakan, yang masih casis nanti bisa merasakan. Iya. Soalnya wah, pas pendidikan itu benar-benar digenjot walaupun cuman berapa bulan ya kan, tapi fisik benar-benar ditempa dan dibina lah. Karena kita apalagi lihat orang-orang topi merah itu, Binsis, pembina siswa tuh. Aduh. orang bajunya biru, topinya merah ya kan. Ada pepatah mengatakan sengeri-ngerinya setan masih lebih ngeri kalau ketemu binsis. Karena kalau udah megang selang apalagi. Soalnya sabuknya itu nggak cuma sabuk ya mas, Gak cuma sabuk, ada selang birunya, ada selang hitam, multifungsi lah bentuk sabuk. bahkan tali tros pun ada. Bahkan ada tali buangan dan bandul-bandulnya di situ. Nah, kalau Sandapik sendiri semenjak jadi Angkatan Laut terus melihat dunia militer seperti ini, mungkin tadinya backgroundnya dari Angkatan Darat terus sekarang diterima di TNI Angkatan Laut, gimana Sandapik? Ada perubahan atau ada perbedaan kah? Sebenarnya kehidupannya jauh berbeda ya mas, soalnya saya kan sekarang tinggal di kapal. Di Kalau kapal. orang tua saya kan darat lah, di pendirat itu ibaratnya. Kalau saya di kapal ini kehidupannya jauh berbeda ya mas, Jauh lah. karena berhubungan dengan laut. Apa-apa Kehidupan susah ya kan? kita di laut kan, apa-apa hidup kita di kapal gitu. Benar. Makan, minum, nyuci, mandi, tidur, semuanya kita di atas kapal. Dan kapalnya itu bukan di atas darat, di lautan ya kan. Jadi sandar pun kita pola hidup di sini juga tergantung cuaca ya kan. Ya. Kalau ada ombak besar segala macam, Betul. yang biasanya kita makan tinggal nyuap, Ya, sekarang ini harus ada rintangannya sedikit menyesuaikan goyang-goyang, ya gitu kan. Yang tadinya makan mie goreng keluar jadi mie kuah gitu kan, Iya. keluar dari mulut. Nah, untuk Sandapik sendiri nih, Sandapik udah punya pasangan kah yang mau diseriusin untuk diajak ke jenjang pernikahan atau sekarang Alhamdulillah ada sih. udah ada ya? Jadi buat yang di rumah nih jangan coba-coba nge-DM Sandapik ya. Udah punya pawang, ngeri pawangnya. Kalau mau nanti ada teman saya, dia masih jomblo. Tuh masih banyak nih yang jomblo di KRI Tanjung Gamba nih. Sandapik kan udah berdinas berapa tahun Sandapik? 3 tahun. 3 tahun ya. Ada kemungkinan nanti kan mau berkeluarga atau apa, mungkin ada target tersendiri di umur berapa? Sebenarnya untuk sekarang sih belum ada target ya mas, cuman saya berpikir kalau saya ketuaan juga kasihan anak saya nanti anak kan ya. pendidikannya. Saya targetnya sih sartu dulu lah. Satu dulu aja ya. Ya. Biar Saya cari pengalaman dulu, nabung dulu kan untuk kedepannya.
jangan sampai kita nikah nanti nggak punya apa-apa kan. Benar. Jangan buru-buru nikah lah. Yang penting kita udah punya kedewasaan dalam menghadapi masalah-masalah. Ya. Karena setelah nikah nanti, wah, permasalahan di kantor, permasalahan di keluarga itu nggak bisa dicampur adukan. Jadi permasalahan kantor-kantor, dinas, permasalahan keluarga, ya keluarga ya. Maksud saya tadi ngomong belum punya apa-apa itu bukan cuman punya kemapanan, selain kemapanan juga ya itu tadi tentang kedewasaan kita menghadapi masalah ya kan. Kalau Dengan keluarga nanti kah, dengan orang rumah, dengan teman-teman ya kan, pasti aja kan masalah itu ada. pastilah. Jangan sampai hal tersebut mengganggu kedinasan ya. Nah, bagus. Sandapik, gimana sih selama berdinas di KRI, kehidupan sehari-harinya, mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan ke para netizen di rumah? Sebenarnya banyak hal lucu ya di kapal ini. Kenapa itu? Misalkan kayak kita sedang buang air besar tuh, Nah ya, buang air besar, tiba-tiba ada ombak, yang tadinya udah pas ya, ya lubangnya jadi pindah kan. jadi kena lantai ya kan. Terus kadang kita tidur, yang tadinya kita tidur di kasur tiba-tiba di lantai. Jatuh kan gara-gara ombak. Ya, sebenarnya kalau dinas di KRI apalagi pas lagi layar terus ketemu ombak besar itu, kehidupan kita itu berubah 180 derajat. Yang tadinya makan enak tuh bisa langsung nyerok masuk ke mulut, nyerok masuk ke lubang hidung. Iya kan? betul. Tuh. Jadi Pernah kejadian itu, pernah kejadian. sering kalau ketemu ombak gede, apalagi yang lagi mandi gitu kan, udah pas nih gayung nih kena kepala nih, malah kena pundak. Iya betul sekali itu. Gini ya kan ada. Jadi sebenarnya di kapal ini banyak hal-hal lucu ya. Hal lucu, benar. Apalagi kita dinas sama berbagai orang yang berasal dari Iya. daerah yang beda-beda, terus bahasa yang beda-beda juga ya kan. Kayak ada adik saya kan, Ya. dia baja baru, dia nawarin, bang main makan ayam geprek. Karena orang Medan. Iya. Orang Medan kan ngomong geprek jadi geprek. Saya ajarin geprek, geprek, Geprek. geprek, geprek, susah banget itu. Susah. Ya karena berbagai macam Iya. daerah lah, Apalagi jadi kan di sini kita tidur sama-sama kan, jadi sama-sama rasa keluarganya juga. jadi erat lah. Saya tuh di kapal itu pengalaman paling berharganya itu ya keluarganya itu. Kekeluargaannya, karena kita sering melakukan aktivitas-aktivitas bersama teman-teman Ya. kita ya, yang dinas di kapal. Sandapik berarti sebelumnya memang bukan di asli KRI Tanjung Kambani kan? Bukan, saya aslinya dulu penempatan pertama saya stay-nya di Teluk Hading. KRI Teluk Hading, Terus terus saya BKO ke KRI Mentawai. KRI Mentawai. Dari Mentawai saya dapat ST baru karena kapal saya ST sebelumnya itu udah di-push, anggotanya dikasih penempatan baru semua. Kebetulan alhamdulillah saya dapat di KRI Tanjung Kambani. Salah satu KRI paling kombatan yang ada di Indonesia, salah satu KRI yang juga punya 4 rampa besar. Mungkin ini mas, teman-teman kita dari Matra lain yang Ya. pernah naik KRI Tanjung Kambani mungkin punya kesan-kesan ya, boleh komen di bawah ya. Buat rekan-rekan Angkatan Darat atau mungkin juga rekan-rekan dari Matra Angkatan Udara yang pernah di KRI Tanjung Kambani ikut Satgas ke Papua, kita antar, mungkin bisa komen atau pengalaman kesan-pesannya ya ceritain ketika lah. bersama on board bersama KRI Tanjung Kambani 971. Nah, Sandapik kan udah berdinas cukup lama nih, udah sering layar juga. Pengalaman atau mungkin ada tempat khusus yang terngiang di ingatan Sandapik pas lagi layar, daerah mana Sandapik? Saya sih sebetulnya semua sama aja ya, Ya, cuman saya paling berkesan itu karena dulu Teluk Hading di Makassar kan. nah, di Makassar pernah sandar lah di Makassar. Saya tuh paling seneng sama Coto, makanannya, bukan apa ya namanya, pemandangannya kah? itu kayak iga gitu, apa ya namanya, Kayak iga. konro. Oh, konro. Nah, jadi salah satu keuntungan bergabung dengan TNI Angkatan Laut, apalagi dinas di kapal perang ini, kita sering satgas ke daerah-daerah terpencil, terus sering merasakan kuliner khas dari Ya, daerah tersebut ya. daerah tersebut. Kalau di Makassar tuh paling enak coto gagak tuh. Ya kan?
Kalau saya konro yang di deket mana ya? Saya lupa Dekat lagi. Masjid 99 bukan? Bukan, ya di kota lah. Di kota Sama Palu Basah. Palu Basah sama Palu Basah juga enak. es pisang hijau. Dan waktu saya ke Makassar itu saya tuh pernah bingung, Mas. Pernah bingung kenapa? Karena waktu saya mau beli nasi kuning, Iya. nasi kuning itu adanya malam-malam. Jarang pagi-pagi itu kan di Makassar. Kalau di Jawa kan Kalau nasi di Jawa kuning nasi kuning itu untuk sarapan. untuk pagi-pagi Iya. lah ya, makanan pagi lah. Nah, penjualnya itu bilang, "Kita mau makan apa?" Saya bingung kan. Saya yang mau makan, bukan Bapak gitu. Ya, terus Kita mau makan apa? Oh, ternyata kita itu di sana itu kamu. oh benar tuh ada ilmu baru ya. Jadi kalau ngomong kita itu di Makassar itu nunjuknya ke personal orangnya atau lawan bicara kita, kamu. Jadi ketika kita berlayar ke suatu tempat itu sebenarnya banyak budaya-budaya yang Bisa kita kita pelajari. pelajari. Ya. Entah itu adat istiadatnya, entah itu pakaiannya, Benar. entah itu kulinernya. Jadi banyaklah yang bisa kita ambil dari suatu perjalanan kita dalam berlayar itu kan. Terus juga waktu kita berlayar terus sama rekan-rekan dari TNI Angkatan Darat juga sering kita bertukar pikiran, ketemu liting ya, ketemu Iya, liting, ketemu orang yang satu daerah, terus cerita tentang daerah masing-masing kan enak jadinya. Iya. Ada bahan obrolan lah ketika kita satgas ngantar Angkatan Darat. Nah, kalau Sandapik kedepannya nih, mungkin melihat ini kan KRI Tanjung Kambani masih dalam proses perbaikan. Kedepannya nih berharap KRI Tanjung Kambani seperti apa? Saya berharap kapal ini layar lagi, Bayar lagi ya, nganter-nganter pasukan lagi supaya kita makin banyak pengalaman lah ya. makin banyak pengalaman, makin banyak temen kan. Benar. Misalkan kita butuh apa-apa, kita tinggal kontak kan sama teman-teman angkatan darat lain kan. Yang pernah kita Iya. temui ya kan. Terus ya berharap KRI Tanjung Kambani makin jaya sih. Benar. Baik, rekan podcast laut. Setelah ini kita akan masuk ke segmen BBV, bahas berita viral, di mana ada beberapa berita viral yang akan kita bahas dengan rekan kita Sandapik. Sandapik, beberapa hari yang lalu ada berita tentang dua sejoli yang ketahuan mencuri motor demi biaya nikah. Bagaimana? Sebenarnya kasihan sih ya sama istrinya. Ya. Kalau emang itu betul-betul untuk biaya nikah, kasihan istrinya. Tapi ini Karena dua orangnya, dua-duanya. Jadi yang cowok Oh, sama yang cewek itu suami. kerja sama. Cewek Buat kayaknya biaya alasan nikah. aja sih. Alasan ya itu. Alasan. Soalnya masa kita menikah dengan ingin membangun rumah tangga dengan hal yang tidak baik ya kan. Benar. Apalagi Yang sampai ada 7 kali. rumahnya runtuh kan. Iya, apalagi sampai 7 7 kali itu Waduh, nggak kayaknya mungkin tuh. bukan buat nikah itu mau Kayaknya beli mau apartemen kayaknya itu. nikahnya di Disneyland kayaknya. Jangan ketinggian, Mbak, Mas ya. Nikah sewajarnya aja. Kalau nikah sampai ke Disneyland mah itu kelewatan ya. Jadi kita jauh-jauhin lah ya. Benar. Kalau kita ingin membangun rumah tangga yang baik itu kan dimulai dari hal-hal yang baik juga. Diawali dulu dengan hal-hal yang baik. Yang baik pasti akan datang kebaikan lagi. Kalau kita keburukan pasti kedepannya yang datang ya jelek. Betul. Apalagi kalau Nih. udah alasan seperti itu ya. Sekarang boleh saya ganti nanya mas? Oh, boleh. Mas kan nih sekarang udah berkeluarga nih ya? Benar, udah berkeluarga, anak Udah satu. Anak satu. Nah, gimana tuh untuk membangun komunikasi yang baik kan mas? Keluarga jauh ya? Ya, keluarga ada di Palembang, sedangkan saya dinas di Jakarta. Nah itu gimana tuh mengatur rasa rindu kan? Ya, Pasti kita tuh rindu sama istri sama anak ya kan mas? benar. Gimana tuh mas pengalaman mas ketika aduh saya kangen banget, apa sih yang biasanya mas lakukan gitu? Apalagi kalau layar itu nggak ada sinyal kan? Benar. Gimana tuh mas? Kalau dari saya sendiri ya, itu tuh suatu hubungan yang baik itu harus dilandasi dengan rasa saling percaya dulu, Sadapi. Karena apalagi kita yang dinas di suatu tempat, beda tempat dengan atau beda daerah lah, Ya sama pasangan kita itu harus percaya dulu.
harus pupuk kepercayaan bahwa dia ini beneran suka sama saya, cinta sama saya, tulus sama saya, dan saya juga harus memberikan apa yang dia berikan seperti kepercayaan, ketulusan, dan rasa kasih sayang yang kita berikan ke pasangan kita. Jadi kalau udah saling percaya, pasti segala hal yang berbau tentang masalah di dunia kekeluargaan pasti bisa diatasi lah. Nah, itu tips dari Mas Goji yang pertama itu coba kalian Pahami lah, pahami dan ikutin tuh. Jadi cari calon suami itu kayak Mas Goji ini. saling percaya. Ya, Sandapip, mungkin segitu dulu podcast cerita laut kita pada episode pertama ini. Semoga kedepannya kita dalam berdinas selalu diberikan keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Untuk itu saya, Klasi 1 Muhammad Goji Palaguna, dan rekan saya Serdana Muhammad Taufik Febrian Adi Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.